Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dalam perlindungannya Allah. Nah, pada kesempatan hari ini ya kita akan masuk atau kita akan belajar pasca PTS ya. Nah, untuk pasca PTS ini akan ada beberapa materi baru. Di antaranya hari ini kita akan mempelajari tentang materi bangun ruang sisi datar. Nah, jadi nanti ada beberapa hal yang perlu dipelajari di materi kali ini, dan nanti juga akan ada materi-materi lanjutan untuk menyelesaikan pembelajaran matematika di semester 2. Baik, untuk kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu berkaitan dengan bangun ruang sisi datar ya. Kemudian apa saja yang akan dipelajari? Nah, di sini sudah ada kompetensi dasarnya ya. Untuk kompetensi atau capaian yang akan kita raih di sini adalah nanti teman-teman kita bersama-sama mempelajari tentang membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume ya. Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume dari suatu bangun ruang sisi datar. Nah, untuk bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari di sini ada 4, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas ya. Itu untuk kompetensi dasar yang pertama. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua, setelah kita bisa membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume, maka untuk kompetensi yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, jadi untuk kompetensi dasar yang kedua ini itu adalah harapannya adalah teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan secara matematis maupun permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Baik, itu untuk kompetensi dasarnya. Kita langsung masuk ke materi pokok kita. Jadi nanti untuk materi pokok yang akan disampaikan di sini ada 4 ya. Materi pokoknya ada 4, yaitu ada kubus, balok, limas, dan prisma. Nah, jadi nanti dari keempat materi pokok ini yang akan dipelajari itu ada 3 ya. Yang pertama ada ciri-ciri dan unsur ya. Jadi kita harus tahu bagaimana sifat-sifat dari kubus, balok, limas, serta prisma ya. Jadi kita harus tahu bedanya juga. Nah, kemudian setelah menentukan ciri-ciri dan unsur atau komponennya, maka kita akan mempelajari tentang luas permukaan. Bagaimana luas permukaan suatu kubus, bagaimana luas permukaan balok, limas, dan prisma. Dan yang terakhir kita juga akan mempelajari tentang volume ya, atau tampungan atau isinya yang ada dalam setiap bangun ruang sisi datar di sini. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu untuk materi pokoknya. Kita langsung masuk untuk mempelajari tentang ciri-ciri dan unsur. Yang pertama di sini ada kubus. Ya, di sini kalau kita perhatikan ada berbentuk suatu kotak ya, kotakan yang tersusun seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kubus. Apa itu kubus? Kubus itu merupakan bangun ruang ya. Kubus itu merupakan bangun ruang yang tersusun oleh 6 bidang persegi ya. Nah, di sini yang paling penting adalah bidang yang menyusunnya ya, yaitu adalah bidang persegi. Nah, bidang persegi yang bagaimana? Bidang persegi yang memiliki ukuran yang sama secara beraturan. Nah, ini ini yang kata kunci yang kedua yang paling pokok itu adalah memiliki ukuran yang sama ya. Jadi bukan hanya sebatas persegi saja, tapi persegi yang harus memiliki ukuran yang sama. Nah, sehingga kalau misalkan dari kubus ini akan kita bongkar ya, bongkar untuk mengetahui sisi-sisi yang membangun. Jadi bentuknya nanti seperti ini ya. Ada 6 bentuk persegi yang memiliki ukuran yang sama.
Nah, kemudian untuk warna yang biru dan yang berwarna kuning ini ya, kuning kehijauan ini merupakan untuk ini ya, ini untuk tanda saja sebagai alas dan sebagai tutup ya, bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi gitu ya, bukan berarti harus di sini, tidak ya. Jadi ini bisa berubah, cuman di sini saya contohkan supaya lebih mudah. Jadi untuk yang bagian biru dan bagian berwarna kuning ini itu merupakan salah satu tutup dan alasnya ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kubus. Jadi kata kuncinya adalah kubus ini disusun oleh 6 buah persegi ya, 6 bidang persegi yang memiliki ukuran yang sama ya. Ini yang kita sebut sebagai kubus. Selanjutnya kita masuk ke balok ya. Di sini ada suatu ilustrasi atau suatu gambar balok. Nah, untuk balok itu memiliki sedikit perbedaan dengan kubus, walaupun secara sekilas sama ya, berbentuk kotak juga. Nah, apa itu balok? Balok itu merupakan bangun ruang ya, bangun ruang yang tersusun oleh 3 pasang bidang persegi panjang ya. Nah, kalau tadi di kubus, pada bagian kubus itu tersusun 6 sisi berbentuk persegi, sedangkan kalau balok itu memiliki 3 pasang ya. Kalau 3 pasang berarti memiliki 6 sisi juga ya, memiliki 6 sisi, tetapi sisinya di sini itu merupakan berbentuk persegi panjang. Nah, itu perbedaannya balok dan kubus. Nah, di sini tersusun 3 pasang bidang persegi panjang secara beraturan. Nah, jadi nanti kalau balok di sini akan saya bongkar untuk menentukan nilai untuk melihat sisi-sisinya ya, untuk melihat sisi-sisinya kalau kita bongkar, nah bentuknya seperti ini ya. Nah, memiliki 3 pasang yang secara beraturan ya, 3 pasang. Nah, ini yang berwarna hijau ada 2, yang berwarna biru ada 2, dan yang berwarna kuning di sini juga ada 2. Nah, untuk pasang untuk bidang-bidang yang saling berpasangan ini itu bidang yang saling berhadap-hadapan ya. Kalau disusun ini adalah bidang-bidang yang saling berhadap-hadapan. Nah, kalau kita perhatikan di sini antara alas dan tutup itu memiliki bidang yang sama ya, memiliki ukuran bentuk yang sama. Kemudian antara depan dan belakang itu memiliki ukuran yang sama juga atau memiliki bidang yang sama. Kemudian untuk yang samping kanan dan yang samping kiri itu juga memiliki bidang yang sama, sehingga di sini tersusun oleh 3 pasang bidang persegi panjang secara beraturan ya. Nah, itu untuk balok. Selanjutnya kita akan masuk ke prisma ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan juga antara kubus, balok dengan prisma. Tapi di sini prisma juga ada sedikit kemiripan dengan bangun ruang sebelumnya, yaitu tentang balok. Nah, di sini prisma ada 3 ilustrasi ya, atau 3 gambar. Nah, maksudnya apa? Nah, sehingga kita bisa menyebutkan ciri-ciri prisma. Prisma itu apa sih? Prisma itu adalah bangun ruang yang tersusun oleh persegi atau persegi panjang yang bersesuaian ya. Nah, masih sama di sini, tersusun oleh persegi atau persegi panjang yang bersesuaian. Nah, di sini poin penting yang kedua pada prisma itu adalah untuk alas dan tutup harus memiliki bidang yang sama ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini prisma itu memiliki alas dan bidang, di mana untuk alas dan bidang ini bisa berubah-ubah ya. Alas dan bidang di sini itu bisa berubah-ubah, bisa berbentuk segitiga atau bisa berbentuk persegi atau persegi panjang, atau bisa berbentuk segi 5 ya, atau segi N beraturan. Nah, ini yang kita sebut sebagai prisma. Jadi prisma itu antara alas dan tutup itu memiliki bidang minimal adalah bidang segitiga ya, minimal bidang segitiga, dan maksimal berapa, yaitu adalah segi N ya, itu bebas mau segi 10, segi 11, nah itu boleh.
Nah, tapi nanti kita insya Allah kalau waktunya cukup kita akan mempelajari sampai segi 5 saja ya. Prisma dengan alas dan tutup berbentuk segi 5. Nah, sehingga di sini untuk bentuk sisinya ya, jumlah sisinya, mohon maaf, untuk jumlah sisinya itu tergantung dengan bentuk alas dan tutup. Kalau bentuk alas dan tutupnya berbentuk segitiga, maka jumlah sisinya di sini ada 5 ya. Nah, kalau misalkan bentuk alas dan tutupnya itu berbentuk persegi atau persegi panjang, maka nanti jumlah sisinya ada 6 ya, sama seperti balok maupun kubus. Nah, tetapi kalau misalkan alas dan tutup di sini berbentuk segi 5 ya, maka nanti jumlah sisinya ada 7 ya. Jadi untuk jumlah sisi di sini itu tergantung nanti alas dan tutup dari prisma itu sendiri. Oke, gitu ya. Ini untuk unsur-unsur prisma. Kemudian yang terakhir di sini adalah limas. Ya, limas. Nah, di sini untuk ilustrasi limas, kalau kita perhatikan mirip seperti piramida, ya, berbentuk seperti piramida. Nah, apa sih itu limas? Limas itu merupakan bangun ruang, ya, bangun ruang yang tersusun oleh 4 bidang segitiga dan 1 bidang persegi, ya. Nah, di sini jadi kalau misalkan kita perhatikan, kalau misalkan limas ini tersusun 4 bidang segitiga dan 1 bidang persegi, maka jumlah sisi dari limas itu sendiri adalah 5, ya. Nah, sebenarnya untuk limas itu kita kalau nanti waktunya cukup kita juga akan mempelajari limas ya, limas segi 3, karena di sini kan kalau untuk ilustrasinya hanya limas segi 4 ya, atau limas persegi. Nah, nanti kalau misalnya waktunya cukup kita juga akan mempelajari limas segitiga ya. Nah, kemudian ada ciri khusus pada suatu limas di sini. Ciri khususnya apa? Untuk limas ini tidak memiliki tutup ya, tidak memiliki tutup, hanya memiliki alas dan atasnya limas ini berbentuk meruncing ya. Nah, jadi punya ciri khususnya limas itu memiliki ujung berbentuk runcing seperti ini. Oke, gitu ya. Ini untuk limas ya. Jadi itu tadi penjabaran terkait dengan kubus, balok, prisma sampai dengan limas. Kemudian di sini kita akan membandingkan atau melihat perbedaan dari keempatnya ya, dari sisi unsur. Dari sisi unsur di sini yang pertama untuk jumlah sisi ya, untuk jumlah sisi dari kubus, balok, prisma dan limas. Nah, untuk kubus itu memiliki jumlah sisi 6 ya. Kemudian balok juga memiliki 6. Prisma itu minimal memiliki 5 sisi dan limas itu juga memiliki 5 sisi ya. Nah, untuk limas di sini itu yang saya tuliskan di sini adalah limas segi 4 ya. Limas segi 4. Jadi untuk jumlah sisinya hanya ada 5. Nah, kemudian setelah melihat dari jumlah sisi, kita melihat dari bidang yang membangun dari 4 bangun ruang di sini ya. Nah, untuk kubus itu tersusun oleh bidang berbentuk persegi. Untuk balok itu tersusun bidang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk prisma di sini itu bisa berbentuk persegi, persegi panjang atau segi N beraturan ya, bisa segitiga, bisa segi 4 ataupun persegi panjang, atau juga bisa juga segi 5 beraturan ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk limas itu tersusun oleh bidang segitiga dan persegi, di mana segitiga ini merupakan sisi tegaknya dan persegi ini merupakan alasnya. Nah, kemudian yang terakhir ya, unsur dan perbedaan yang terakhir adalah ciri khusus ya, ciri khusus dari keempat bidang datar di sini. Nah, untuk ciri khusus yang pertama untuk kubus itu adalah memiliki 6 sisi sama besar ya, sisi berbentuk persegi yang sama besar. Kemudian kalau untuk balok, nah, untuk balok ini memiliki ciri khusus yaitu sisi yang berhadapan sama besar
ya, sisi yang berhadapan. Jadi kalau tadi antara atas dan bawah itu harus sama, depan belakang juga harus sama, dan samping kanan dan samping kiri itu juga harus sama ya. Nah itu terkait dengan balok. Kemudian untuk prisma ya, untuk prisma ciri khususnya adalah memiliki alas dan tutup dengan segi N ya. Jadi di sini bebas. Untuk alas dan tutup itu bisa berbentuk segitiga, bisa berbentuk persegi, ataupun nanti berbentuk segi 5 atau segi N beraturan. Dan yang terakhir di sini ada limas ya. Untuk limas itu ciri khususnya adalah memiliki titik puncak ya, atau memiliki ujung yang berbentuknya mengerucut. Nah, ini yang ciri-ciri khusus dan perbedaan dari bangun-bangun ruang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua. Mungkin banyak salah kata saya dalam menjelaskan, mungkin juga banyak kekurangan ya. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.